Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Makan, konten yang akan menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Bisa juga dipakai untuk tidur. Hai, ini tanggal 11 Maret 2024, dan mungkin udah ada beberapa teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, khususnya teman-teman Muhammadiyah mungkin. Ya, gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga kebaikan mendatangi kita semua, amin. Ya, ngomong-ngomong soal puasa, sebenarnya tadi gue sempat mikir apa gue bikin challenge untuk diri gue sendiri ya. Jadi selama bulan puasa ya gue aktif konten gitu untuk menemani sahur dan berbuka kalian. Oh, baik betul kan gue? Ya jangan salah paham aja, semua itu datang bukan karena gue peduli, tapi gue melihat opportunity di situ. Wow, ini bisa jadi waktu dan momen paling tepat untuk mendulang AdSense. Jadi mari kita optimalisasi. Dan mungkin kalau jadi ya konten-konten yang bakal banyak gue buat itu teman makan jelas. Karena kan ini konten dimana gue bercerita apapun kepada teman-teman semua. Jadi gue kepikiran untuk bikin konten yang menemani makan sahur kalian atau menemani kalian menunggu buka puasa. Kayaknya seru juga. Jadi mungkin di bulan Ramadan agak diganti namanya ya. Teman sahur atau teman buka gitu. Kalau bisa 2 kali sehari ya why not gitu. Karena kan ya namanya juga manusia yang oportunis. Artinya ketika gue melihat kesempatan dan itu mendatangkan uang ya kenapa nggak gue ambil gitu. Jadi jangan salah paham, jangan salah sangka, jangan merasa apa yang gue lakukan itu untuk kalian semua menghibur dan lain sebagainya. No, 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 Ferry Irwandi tidak kenal konsep itu. Jadi ya semua untuk diri gue sendiri. Ya oke ya, sip, mantap, yes. Di teman makan kali ini gue akan menceritakan sesuatu yang mungkin berbeda dari 3 teman makan sebelumnya. Supaya teman-teman ketahui, yang belum nonton silakan nonton. Di 3 teman makan sebelumnya gue nyeritain cerita tentang Dynasty Warrior, Samkok, aka Samkuok, aka Romance of Three Kingdom, yang mana itu mendapatkan tanggapan positif dari kawan-kawan. Oh, terima kasih sekali. Kontennya juga rame gitu. Dan banyak banget request. Bang, bahas Cacau lagi bang. Bahas Guan Yu lagi bang. Bahas lagi soal cerita Redcliffe dan lain sebagainya. Oke. Karena demand-nya tinggi tentu akan gue buat lagi. Tapi untuk kali ini gue nggak ngebahas Samkok dulu. Kita bahas di lain waktu. Di teman makan ini gue akan membahas cerita yang mungkin jauh lebih populer dari Samkok atau Romance of Three Kingdom. Dan datangnya bukan dari Cina, tapi dari Jepang. Apalagi kalau bukan One Piece. Oh. Ditambah ini mungkin konten ketiga gue soal One Piece ya. Dan di 2 konten sebelumnya itu rame terus dan viral gitu. Salah satunya komentarnya yang nyebar kemana-mana karena emang se-syahdu itu One Piece buat para penggemarnya. Dan kalau misalnya konten ketiga ini juga rame, ya gue bakal terusin. Balik lagi, oportunis. Nah, mungkin yang nggak ngikutin One Piece atau nggak nonton One Piece atau nggak peduli sama sekali sama One Piece, itu akan sinis. Dan itu wajar. Karena emang agak lebay sih fans One Piece ini ya. Atau bertanya gitu seenggaknya. Kenapa sih para penggemar One Piece itu sangat engage atau sangat cinta sama cerita ini? Ya, One Piece sudah mendatangkan banyak hal buat kehidupan manusia ya. Dan semua manfaat itu bukan cuma sebatas cerita, tapi realita cuy. Bener. Yang kayak gue bahas kemarin, ada orang yang dulunya pecandu narkoba dan akhirnya berusaha sekuat mati untuk lepas dari jeratan narkoba karena dia nggak mau umurnya pendek. Kenapa dia nggak mau umurnya pendek? Karena dia ngerasa One Piece belum tamat dan dia harus bisa menamatkan One Piece. Dan itu ternyata jadi motivasi terbesar dan terefektif dia untuk berhenti dari jeratan narkoba. Ada juga yang pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya, tapi karena One Piece waktu itu keluar chapter yang terbaru, dia baca One Piece dan dia akhirnya berpikir, oh untuk apa gue akhiri One Piece belum tamat. Itu juga ada. Ada juga yang kemarin viral waktu gue bikin konten One Piece ya, komen yang gue pin gitu, yang menceritakan bagaimana kisah pertemanan dia dan temannya sama-sama suka One Piece. Takdir berkata lain, temannya meninggal dan sekarang dia setiap minggu meluangkan waktunya untuk berziarah ke makam temannya sambil menceritakan update cerita One Piece. Wow. Dan gue yakin teman-teman juga punya cerita-cerita seperti itu soal One Piece ya. Yang menikah karena One Piece, yang berteman karena One Piece, atau bahkan bekerja karena One Piece. Di gue sendiri banyak sekali One Piece ada dalam realita atau kehidupan nyata gue. Dan gue rasa gue bukan orang satu-satunya yang punya experience yang sama. Begitulah One Piece hadir dalam hidup para penggemarnya. Nah, kalau kita ngomongin soal cerita gitu ya. Masalah cerita mungkin banyak sekali manga atau cerita fiksi yang jauh lebih mind blowing, yang punya plot lebih kompleks atau yang punya plot twist lebih bagus gitu. Ya you name it, Full Metal Alchemist, Shingeki no Kyojin, Law of Wacky, Monster atau beberapa manga lainnya. Mungkin kalian punya versi kalian lah.
Atau kalau kita bicara soal artnya atau kualitas gambarnya, wow, manga Jepang itu bagus-bagus. Dan jelas, karya-karya Murata Yosuke menggambarkan itu semua. Kalau pengaruhnya sama culture atau sejarah, kita juga bisa ngomong soal Dragon Ball gitu. Rest in the peace, Akira Toriyama. Selamat beristirahat dengan tenang dan terima kasih atas Dr. Slump dan Dragon Ball. Atau kayak Slam Dunk, ya, supaya teman-teman ketahui, Slam Dunk itu mengubah culture-nya masyarakat Jepang yang awalnya sama sekali nggak mau tahu soal basket, nggak suka basket, dan ketika Slam Dunk keluar, banyak sekali remaja atau anak muda di Jepang yang mulai belajar basket. Gitu, pengaruh kuat itu pengaruh manga pada kebudayaan Jepang ataupun dunia. Nah, kalau kita ngomong soal durabilitasnya, soal panjangnya, sebenarnya juga One Piece bukan yang paling panjang sih. Banyak lagi manga yang punya chapter lebih banyak dari One Piece dan dibuat sebelum One Piece dan sampai sekarang belum tamat. Salah satunya ya Hajime no Ippo. Atau mungkin Detektif Conan. Yang membedakan mungkin gini, di manga-manga yang gue sebut, itu kan awalnya manga bagus, tapi penggemarnya atau penikmatnya itu mulai gugur satu persatu karena ngerasa manga ini terlalu dipanjang-panjangin gitu. Kayak seharusnya udah tamat, kenapa nggak ditamatin. Nah, One Piece sebagai manga yang panjang, yang usianya mungkin 26 tahun ya, gue sebagai penggemarnya dari kecil, itu nggak pernah ngerasa One Piece ini dipanjang-panjangin. Ya, itulah kehebatannya Chiro Oda dalam menjaga cerita dan konsistensi. Gitu. Nah, terlepas dari itu semua, mau cerita, kualitas gambar, endurance, sejarah, dan lain sebagainya, One Piece berada di atas itu. Udah lagi bukan soal cerita ataupun gambarnya, udah bukan lagi soal sejarahnya, udah bukan lagi soal pengaruhnya pada sosial. One Piece itu soal rasa, gitu. Soal teman, sesuatu yang menemani perjalanan hidup lu baik sedih, senang, gembira, berhasil, gagal, selama puluhan tahun. One Piece itu adalah sesuatu yang lu tunggu tiap minggunya. Yang mana sepahit-pahitnya minggu yang lu hadapi, One Piece selalu bisa jadi obat penawarnya gitu. Walaupun ceritanya lagi jelek gitu, seenggaknya One Piece ada gitu. Gue udah nggak lagi concern sama ceritanya yang bagus atau jelek. Gue nggak lagi concern sama gambar Eiichiro Oda yang belakangan mulai nggak detail. Gue cuma pengen One Piece ada aja, udah. Nah, begitulah One Piece buat kebanyakan para penggemarnya. Misalnya dalam konteksnya gue nih, ya gue kenal One Piece itu dari kecil banget, Pak. Dan sekarang gue udah punya anak yang usianya 8 tahun gitu. Lu bayangin dari kecil itu tiap minggu gue ngikutin One Piece, gue nungguin One Piece. Dan excitementnya, antusiasmenya itu nggak ada bedanya dari Ferry yang kanak-kanak sampai Ferry yang punya anak. Ketika chapter baru muncul gue semangat, dan ketika gue udah baca chapter terbaru itu, gue juga bersemangat untuk menceritakannya bersama teman-teman gue yang juga ngikutin. Dan itu bertahan selama puluhan tahun. Di kasus gue ya 21 tahun. Gue bayangin rutinitas yang konsisten selama 21 tahun. Kayaknya cuma baca One Piece yang pernah gue jalani. Makanya gue sempat mikir kemarin, ini kalau One Piece tamat gue mau ngapain ya? Rasanya ada part dari diri gue yang hilang gitu. Dan mungkin dirasain oleh teman-teman yang lain. Ya tentu kita penasaran sama endingnya One Piece kan. Kejutan apa lagi, plot twist apa lagi, troll apa lagi, humor apa lagi, tangis apa lagi gitu. Bagaimana Oda Sensei bakal membawa para penggemarnya, apakah menuju cerita yang sangat kolosal atau cerita yang sentimental, semuanya cuma bisa kita asumsikan dan semuanya cuma bisa kita tunggu dengan antusiasme yang tinggi. Tapi pada akhirnya ya balik lagi, kalau One Piece tamat kita mau ngapain. One Piece sendiri secara premis itu simpel. Ya, cerita soal Monkey D. Luffy bersama kru bajak lautnya mencari harta bajak laut legendaris bernama One Piece yang sampai sekarang kita nggak tahu bentuknya apa. 26 tahun kita nggak tahu. Tapi walaupun premisnya sederhana, jangan pikirkan ini juga perjalanan yang sederhana ataupun instan. Ini adalah journey yang sangat panjang, dan walaupun panjang, itu sama sekali tidak terasa membosankan karena ada banyak sekali cerita menarik dalam perjalanan Monkey D. Luffy dan kawan-kawan ini. Nah, yang membuat One Piece beda dengan kebanyakan manga lainnya adalah di manga One Piece, lu nggak cuma disajikan perjalanan Luffy ini, tapi lu juga akan ditunjukkan bagaimana dunia bekerja dalam cerita One Piece. Dinamikanya, konfliknya, alurnya, politiknya, sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, awal perjalanan Luffy ini, dia nggak terkoneksi nih sama konflik atau hal-hal yang lagi penting dibahas oleh dunia. Ya, sama sekali, karena dia bajak laut kecil kan awalnya. Tapi lama-kelamaan dia mulai terhubung, dan lama-kelamaan lagi dia mulai jadi epicentrum. Dan poin plus dari One Piece itu sendiri adalah kedalaman karakternya ya. Dan ini membuat
apa yang terjadi di dunia One Piece itu berbeda dengan stereotip cerita-cerita fiksi yang lain. Karena dia menunjukkan bagaimana manusia itu adalah makhluk yang kompleks gitu. Karena dalam One Piece, baik dan buruk, benar dan salah, etika, norma, berada di dalam dimensi yang berbeda kalau kita bandingkan dengan cerita manga yang lain. Tapi di satu sisi disajikan secara natural. Jadi jangan kaget kalau kalian mengikuti One Piece sekarang. Nggak perlu kaget, nggak perlu terkejut kalau pada akhirnya karakter yang kalian idolakan atau sukai itu bukan karakter utamanya atau bukan karakter penting, atau bahkan kalian bisa saja menyukai villain. Itulah yang sudah dibuat oleh Eiichiro Oda dalam One Piece yang membuat banyak sekali fans tertarik gitu. Kebayangkan, makanya itu One Piece seru banget dan sekarang udah mulai masuk ke puncaknya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, jangan takut sama sekali. Karena apa demikian? Karena ini adalah momen dimana lu masih bisa ngejar One Piece. Tentu lu nggak mau lagi jadi orang yang basian ketika teman lu nongkrong gitu, One Piece baru keluar, mereka sibuk nyeritain One Piece dan lu cuma bisa, oh ya, nggak enak kan? Makanya mengikuti One Piece itu nggak ada efek buruknya sama sekali dan banyak efek baiknya. Seenggaknya ya kayak gitu tadi. Ketika lu bisa ngikutin One Piece, temen lu lagi seru, lu bisa nimbrung gitu. Nah, terus gimana cara ngikutin One Piece? Nah, gue punya tips. Ya, jangan dari animenya, tapi dari manganya. Kemarin gue coba untuk rereading lagi One Piece, ternyata nggak butuh waktu 1 bulan dari chapter pertama sampai chapter terbaru. Dan gue yakin kalian juga bisa ngikutin. Dan sebenarnya banyak metode lain gitu. Kenapa hal ini baik untuk dilakukan? Karena gini, gue selalu percaya, di hari One Piece selesai, itu bakal jadi momen, itu bakal jadi salah satu momen yang paling mengguncang internet di seluruh dunia. Kenapa demikian? Ya, seperti yang gue jelaskan tadi, One Piece itu bukan cuma soal cerita, Pak. Ini soal perjalanan hidup, pengalaman hidup, teman hidup, ada untuk ratusan juta orang di dunia. Dan ketika ini berakhir, jelas tidak akan pernah berakhir secara sepi. Mau itu bagus ataupun flop, ya mustahil untuk One Piece tamat dalam sepi. Jadi pesan gue terakhir, jangan mati dulu sebelum namati One Piece. Itu aja teman makan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di teman makan selanjutnya.